Halo Sobat Muda, masih di Politik Fest bersama saya Wisnu Nugroho. Kita sekarang akan berbincang dengan para tokoh muda Indonesia dalam dialog kemerdekaan yang muda yang bicara. Kenapa sih harus anak muda? Penjelasannya adalah anak muda lah yang menggerakkan banyak perubahan di Indonesia. Dan anak muda menjadi harapan Indonesia ke depan di tengah situasi yang kayaknya minim harapan ya akhir-akhir ini. Dan bagaimana seharusnya kita memaknai kemerdekaan, bagaimana pula kemerdekaan harus dipertahankan serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bersama saya ada 4 narasumber yang kece-kece. Ini teman-teman semua. Satu, Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Halo Mas Emil. Halo. Apa kabar Mas? Baik. Sibuk ya, banyak kegiatan dan banyak tugas karena COVID-19 ini ya. Semoga sehat selalu. Ya, lalu ada Fajar Nugros, sutradara dan juga pegiat di media sosial sebenarnya, karena saya lihat follower di Instagram maupun di Twitternya itu aktif banget berinteraksi dengan Nugros yang aktif sosial media. Lalu ada Hana Keraf, co-founder Duanyam, teman lama juga, pernah di satu sesi soal social entrepreneurship dari NTT ini. Nanti kita akan kulik lebih dalam. Yang terakhir, yang paling muda ya kalau di sini ya, tadi ngakunya sih 95 lahirnya, tapi Nugros nggak percaya, Chania Cita Irlani. Dia adalah jurnalis. Halo Chania. Dan influencer politik. Waduh, ini influencer udah dibagi-bagi nih, influencer politik, influencer brand atau apa. Nanti kita bahas lebih lanjut dengan Chania. Saya mulai dengan Mas Emil nih. Mas Emil, ini kondisi aktual di Jawa Timur sekarang, kira-kira bisa dijelaskan seperti apa ya di situasi menjelang kemerdekaan, tapi kita semua terbatas karena pandemi ini? Ya, tentunya bukan situasi yang ideal ya, karena sekarang istilahnya apa? Kemeriahan, gegap gempita dari Hari Kemerdekaan nggak bisa dijalankan seperti biasanya, karena kita masih ada pembatasan fisik, physical distancing, kemudian juga ya dengan COVID-19 kan nggak boleh rame-rame. Tapi ya kita berharap bahwa sebenarnya semangat 17 Agustus itu jangan sampai kemudian hilang gitu aja gitu. Ini sebenarnya momen untuk building up, membangun optimisme kita bahwa pandemi ini bisa saja akan makan waktu untuk benar-benar hilang, tapi kita masih bisa bergerak lah, masih bisa saling tolong-menolong gitu. Jadi karena di situasi kayak gini sebenarnya banyak banget dari saudara-saudara kita yang kesusahan gitu. Buat Mas Emil sendiri, arti kemerdekaan itu apa ya di tengah situasi yang serba terbatas, ekspresi agak dibatasi dan segala macam kegiatan yang 75 tahun sebelumnya selalu kita buat secara meriah dan penuh gegap gempita. Ya memang kan esensi banyak sekali di dunia itu kan mengagungkan liberty, individual liberty gitu ya, the freedom to basically do whatever you want gitu. Jadi benar-benar kebebasan individual. Tapi di Indonesia kan konteks kemerdekaan itu sebenarnya agak berbeda gitu, bahwa kemerdekaan di Indonesia ini kan sebenarnya adalah sebuah keyakinan bahwa self governance itu lebih baik daripada di bawah pemerintahan kolonial gitu. Banyak yang selalu menyangka, oh ya karena zaman dulu tuh ada kerja paksa, ada Romusha lah, ada apalah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu di awal abad ke-20 itu sebenarnya sudah mulai dipromote ethical policy gitu ya, kebijakan etis. Jadi anak-anak asli Indonesia gitu bisa kuliah, bisa jadi amtenar, kemudian juga bahkan bisa duduk di perwakilan politik, dikasih ruang lah, baik ekonomi maupun politik, tapi tetap tidak berdaulat gitu. Jadi sebenarnya kemerdekaan kita lebih pada konteks kedaulatan. Tetapi kalau konteks freedom dalam konteks individual liberty, kita masih mengedepankan sebenarnya komunal gitu. Jadi artinya kemasyarakatan, kemudian gotong royong. Nah, inilah yang sebenarnya semangat kemerdekaan hari ini itu bukan semangat wah gitu kita udahlah nggak usah takut COVID, ayo gitu, nggak kayak gitu sebenarnya. Malah kemerdekaan tuh harusnya lebih kepada keberanian ya untuk kemudian bertindak bersama-sama gitu. Jadi tadi ya Mas Emil ya. Ya artinya kita merdeka ini justru kita harus bisa buktikan bahwa kita bisa tetap united, bersatu di dalam situasi yang sulit sekalipun, jangan saling menyalahkan. Jadi di situasi kayak gini gampang banget sih untuk saling menyalahkan.
Ya betul. Terus gue mau tanya nih soal bagaimana kemerdekaan buat seorang sutradara, apalagi situasi kayak gini ya, pasti bikin film, bikin produksi dan sebagainya terkendala. Nugros? Oke. Sebenarnya kalau pekerja seni kayak aku ya, ini merdeka itu ya kebebasan berkarya kan. Sebenarnya itu kita pengennya berkarya itu ya tidak terikat oleh nilai-nilai komersil, nilai-nilai apa gitu. Walaupun semuanya hanya untuk kepentingan menyampaikan, menyuarakan apa yang kita mau gitu. Tapi kan ternyata kita tidak bisa seperti itu, seperti yang Mas Emil bilang bahwa ada tatanan yang harus kita jaga. Jadi sebenarnya apalagi di era sekarang ini semakin terkekang lagi situasi ini. Tapi sebenarnya terkekangnya lebih ke masalah ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan karena situasi dan kondisi. Jadi sebenarnya kita dituntut untuk mengulik. Tapi kan kebebasan berkaryanya, mencapaikan kegelisahannya itu tidak dihalangi sama sekali. Hanya keadaannya yang tidak memungkinkan. Jadi kalau compare ke dulu, hambatan itu ada di luar, sekarang hambatan lebih di dalam ya? Iya, enggak. Tapi di dalamnya tidak ada hambatan sama sekali. Okay. Hanya kemudian kita berpikir untuk tetap berkreasi di era seperti ini tuh seperti apa gitu. Mencari cerita yang sesuai dan sebagainya gitu-gitu. Walaupun masalahnya kemudian bukan di situ sekarang. Kalau ke aku konteksnya kan ada kemarin proyek yang terhenti karena situasi ini. Nah, ketika sudah mulai diizinkan dengan pembatasan skala besar kayak gini situasinya, mau nggak diizinkan pemerintah pun kita sudah punya aware kan terhadap protokol itu sendiri gitu. Kayak misalnya Yowes Band, ceritanya konser, mau gimana ngumpulin penontonnya kan nggak mungkin. Ya. Di skenario-nya kan tidak ada COVID, tidak ada wabah. Gitu. Lokasinya full di Jawa Timur misalnya. Jadi kreativitas sebenarnya di challenge ya lebih ya di situasi yang seperti ini ya. Ya di challenge lebih dan lebih ke budget kan untuk aku harus ada 100 ekstras pemain ya 100-100-nya harus rapid test dan itu kan artinya budget. Jadi Oke. Jadi Hana deh saya tanya ke Hana dulu deh. Soal bagaimana ini kan Hana di sini representasi dari Indonesia Timur dan dalam kegiatannya menjadi co-founder di Duanyam juga memberdayakan masyarakat di sana. Kamu bisa memaknai kemerdekaan sekarang compare ke situasi yang kamu hadapi dan kamu mau bela seperti apa? Mungkin terutama di tahun ini ya, dengan pandemi tantangannya justru jadi jauh lebih berbeda. Salah satu tantangan membuat Duanyam di daerah-daerah terpencil Indonesia Timur itu adalah akses terhadap informasi. Akses informasi ini sendiri yang membuat kita terkadang sulit mencoba untuk tetap konsisten menggunakan putra daerah setiap kali kita masuk ke daerah-daerah yang berbeda. Dari tahun, kan Duanyam saat ini udah memasuki tahun ke-6 nih. Dari 5 tahun terakhir, apa yang kita hadapi adalah, gimana ya supaya anak-anak muda, terutama misalnya di NTT, itu kemudian bisa dapat network, exposure terhadap informasi, menjadi seorang entrepreneur, menjadi perpanjangan tangannya Duanyam di daerah itu dengan lebih baik. Kemudian datang pandemi. Ya, di satu sisi bahwa banyak sekali kelas online, webinar, semua informasi sekarang udah ada kelasnya dalam sehari itu bisa banyak sekali kelas-kelas Zoom, kelas webinar. Tetapi ternyata pas kita juga coba ngobrol dengan teman-teman mahasiswa yang lebih muda di sana, isunya ya pasti internet. Paket data nggak punya gitu, untuk kemudian mengakses semua informasi ini. Jadi mungkin maknanya adalah seandainya penyebaran informasi, kesempatan bagi anak muda Indonesia itu jauh lebih merata, saya rasa akan jauh lebih mudah untuk social entrepreneurs seperti Duanyam, pendiri-pendirinya Duanyam untuk bisa membantu pemerintah membangun Indonesia yang lebih merata sih pembangunannya. Oke. Tantangannya sebenarnya pemerataan di akses internet itu ya, karena itu sekarang jadi tulang punggung untuk semua kepentingan ya. Ya, pendidikan gitu kan, kewirausahaan juga semua ya. Oke. Chania nih, saya giliran nih satu-satu dulu. Chania, arti kemerdekaan buatmu apa Chania? Sama kamu kan aktif banget ya di sosial media. Bagaimana ekspresi yang kamu lakukan atau kamu ungkapkan itu, apakah itu mencerminkan kebebasan untuk kemerdekaan yang sekarang generasimu nikmati ya?
Ya, oke. Ya gue secara umum sih gue ngerasa pandangan tentang kemerdekaan mungkin udah sama lah kayak apa yang orang bayangin lah ya, bahwa merdeka intinya punya kebebasan untuk membuat keputusan untuk hidupnya. Ya kan, kalau Indonesia pada saat itu ya bagaimana Indonesia membuat keputusan untuk dirinya, bukan di bawah imperialis atau kolonialis misalnya negara lain lah kayak gitu misalnya ya. Nah, pada tingkat individu orang per orang juga kita mengartikan kemerdekaan ya kita punya kebebasan untuk membuat keputusan di dalam hidup kita. Nah, tapi inherent di dalam itu, dalam kebebasan-kebebasan itu, misalnya juga termasuk kebebasan berekspresi, berpendapat, berpikir, berbicara, gitu, menyebarkan informasi. Sebenarnya itu semua bagian dari kebebasan. Nah, tapi kemudian inherent di dalam itu adalah adanya tantangan bagaimana orang-orang bisa membuat keputusan yang tidak mencederai kebebasan orang lain, gitu kan? Nah, begitu juga dengan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan lain sebagainya, yang bukan justru berkontribusi menyebabkan malah semua orang jadi sesat informasi gitu kan. Nah, makanya jadi gue sebenarnya dalam 2 tahun belakangan perjuangan gue adalah menyebarkan budaya berpikir ilmiah dan rasional. Karena at some point gue ngerasa ternyata emang poin paling penting ya yang harus diperjuangin duluan sebenarnya dalam demokrasi dan dalam iklim kebebasan adalah kecerdasan dulu ya, literasi gitu kan, sehingga kita semua punya kemampuan untuk berdemokrasi dengan sehat, ya kan, berekspresi, berpendapat dan lain sebagainya juga dengan sehat, jadi saling berkontribusi konstruktif gitu, bukan jadi malah kayak sekarang ini kan di saat lagi pandemi, kita lagi ngadepin masalah yang udah berat dari pandemi itu sendiri, tapi baik dari dalam pemerintahan maupun dari rakyat sipil, bisa-bisanya membuat informasi-informasi yang malah tambah kacau gitu ya situasi, dan masyarakat kita belum pada kondisi di mana siap sebetulnya untuk menyaring berbagai macam informasi ini. Gitu sih. Jadi kalau situasi di medsos yang kamu gulati ya dan kamu aktif di situ ya, sejauh mana keprihatinanmu atau mungkin kebanggaanmu dengan apa yang kamu prihatinkan tadi soal orang punya kecerdasan, punya kemampuan berpikir rasional, kemudian sikap kritis terhadap sebuah informasi. Kamu melihatnya gimana? Iya, kalau sekarang di dalam internet ya mungkin tentunya ada tantangan dari sisi pihak-pihak yang memang ya menjadi sumber informasi yang bermasalah lah gitu ya. Tapi juga di sisi lain sebetulnya ada isu-isu yang bukan ranah benar salah ya, yaitu isu-isu moral dan etika, di mana kita bisa punya preferensi yang berbeda. Nah, tapi sekarang keadaannya adalah di dalam isu-isu benar salah justru orang-orang jadi relatif. Jadi kayak ya udah terserah gue, menurut gue virus nggak ada gitu ya. Itu pendapat gue. Itu bukan ya, itu ranah benar salah. Nah, tapi di ranah yang baik buruk atau ranah etis, orang justru makin ngotot bahwa loh harus kayak gini gitu ya. Misalnya kan kalau di sosial media ya, oh nggak boleh ngatain orang, misalnya ngatain orang rambutnya bagaimana, nggak boleh ngatain fisik orang segala macam, ngotot sampai hidup orang. Jadi ketukar-tukar ya situasinya ya. Iya, padahal harusnya yang kita universal itu adalah ranah benar salah, yang kita ngotot bahwa ya nggak mungkin namanya suatu hal, kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada, bukan. Ya menurut gue ada, menurut gue nggak ada, nggak bisa kayak gitu guys ya. Tapi kalau yang sering jadi korban tuh biasanya pemerintah nih, pejabat. Kang Emil gimana yang lihat, atau Kang Emil kayak Mas Emil lah, Kang Emil ketukar sama sebelah. Mas Emil, gimana melihat respon atau apa ya kejailan netizen menilai atau memberi komentar atas apa yang dilakukan pemerintah yang harusnya memang benar salah direspon sebagai baik buruk, begitu sebaliknya yang baik buruk direspon benar salah. Ini sering kali tertukar nih apa yang disebutkan ya. Ini Cak Emil. Ya, Cak Emil. Ya, bener banget lah yang disampaikan sama Mbak Chania tadi. Saya senang dengan bagaimana dia Mbak Chania membagi tadi antara apa yang sifatnya itu scientific truth. Jadi jelas aksioma benar atau salah. Ini bukan sesuatu yang sifatnya subjektif terhadap, it's not on the eye of the beholder. Nggak begitu. Tapi sekarang di satu sisi ini ngotot gitu, hal-hal yang sifatnya itu personal ya, kemudian melibatkan
sangat sensitif, delicate ya dalam konteks latar belakang sosial dan sebagainya. Di situ malah orang seakan-akan nggak punya toleransi gitu ya. Tadi saya kebalikan, kita ngomong soal individual liberty ya. Tadi bagus sekali juga disampaikan bahwa liberty ini nggak boleh clash dengan liberty-nya orang lain gitu. Artinya pada saat itu sudah invasi kepada kebebasan orang lain atas nama kebebasan saya sendiri nggak bisa. Tapi ada juga mungkin ruang-ruang di antara itu juga di mana menentukan bahwa kebebasan seseorang belum diinvasi itu menjadi sesuatu yang agak abu-abu gitu. Karena pada saat kita berstatement, apalagi dengan adanya media sosial, statement ini bisa menimbulkan dampak yang cukup dalam. Padahal ya di sisi lain orang kan bebas berpendapat. Nah ini saya nggak mau ngomong dulu bahwa mana benar nggak, tapi inilah polemik yang kita hadapi. Nah sebagai pemerintah kita juga harus bisa mengayomi proses ini. Bangsa ini sedang melalui pendewasaan intelektual, diskursus intelektual ini sedang berjalan gitu ya. Maka kita harus bisa di satu sisi pada saat ada pandangan seperti ini muncul, bagaimana kemudian pada saat ada kelompok lain yang tidak terima, kita nggak bisa kemudian langsung memvonis bahwa yang ini salah hanya karena majoritarianism misalnya. Itu kan lagi terjadi nih sekarang. Jadi bahwa kebenaran itu adalah hasil dari majoritarianism. Nah, mungkin saya bicara jadi agak abstrak, tapi kita nggak bisa langsung loncat ke kesimpulan sebelum saya coba samakan dulu. Prosesnya gimana, Mas Emil? Apakah akan panjang banget, atau apakah digital ini akan membantu proses pendewasaan atau proses di mana orang lebih tertib ya? Tadi logiknya, argumentasinya itu bisa lebih cepat, atau Mas Emil punya pengalaman atau perkiraan? Mungkin digital ini malah menguji kedewasaan kita. Makin ya. Malah menguji gitu, artinya ini sebuah kanvas baru gitu ya, sebuah arena baru di mana bangsa ini lagi diuji gitu ya, dan ujiannya makin ketat gitu, makin berat gitu. Artinya tadi ranah. Nah di sisi lain tadi ranah yang benar atau salah. Ini juga bahaya gitu loh, scientific gitu, sesuatu yang jelas-jelas science gitu ya. Apalah dari mulai bumi datar sampai bulat lah, sampai ke sampai ke masalah COVID ini gitu ya. Apakah ini sebuah konspirasi atau bukan? Sekarang pertanyaannya gitu misalnya, oke lah, apakah virus ini di-create atau tidak? Kalau kita orang yang bijak, itu pertanyaan pertama kita sebenarnya ya pastilah ada pihak yang kompeten yang melakukan suatu cek ya. Dia akan ngecek bener nggak nih virus ini tuh engineered atau virus ini natural terjadi seperti pandemi tahun 1918 misalnya gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, kalaupun kita menemukan jawaban ini, sama aja kita harus nyelamatin diri kita. Kalau nggak mau ketularan harus jauhin orang. Kalau nggak mau ketularan kita harus pastikan kita nggak deket-deket sama orang positif COVID tapi nggak pakai masker gitu. Jadi toh nggak berubah juga mitigasi yang harus kita lakukan. Nah, sebagai pemerintah tentunya kita juga harus bisa membahasakan ini dengan, karena kadang-kadang logika yang saya pakai tadi nggak otomatis kemudian orang bisa terima gitu. Jadi pada saat pemerintah mengatakan oke, tetap kebijakan kita begini, apalagi kayak sekarang nih, sekolah dibuka nggak sekolah misalnya. Ini juga sama, begitu kita bicara mengenai sekolah dibuka atau enggak. Di satu sisi semua marah-marah karena pendidikan jarak jauh menyulitkan. Begitu dibuka langsung semua ngamuk, mintanya jangan sampai ada penyebaran COVID. Nah, kembali lagi kepada sains bahwa resiko itu ada. Nah, yang paling delicate hari ini, paling sensitif, kita sudah sepakat satu hal. Nah, ini yang paling penting. Kita tidak mungkin lockdown, ya kan? Kita harus berkegiatan. Nah, itu ada konsekuensinya yang harus kita terima, bahwa kalau kita mau berkegiatan ada resiko, tidak nol resikonya. Nah, mengkomunikasikan ini kepada publik bahwa tidak nol resiko itu artinya kita itu easy go lucky terhadap COVID-19, atau kita justru tetap waspada. Ini sesuatu yang nggak mudah mengkomunikasikan karena pandangan orang beda-beda, kondisi terhimpitnya orang secara ekonomi juga beda-beda. Soal komunikasi, saya tanya ke Nugros nih, kemarin itu ada satu orang musisi yang berusaha memakai scientific authority untuk mengatakan sesuatu yang kemudian jadi polemik, dan itu kemudian diakui. Nugros melihat ini gimana, kan orang-orang di dunia kreatif tiba-tiba muncul di ranah-ranah yang sebenarnya di luar
otoritas dia dan karena keterkenalannya menjadi membawa pengaruh atau influence orang, tetapi influence-nya menjadi tidak murni influence yang benar karena tadi masyarakat tidak dalam posisi yang bisa memilah tadi kata Chania. Gimana, Gros? Yang pertama mungkin udah bener Pak Tifatul dulu, internet cepatnya buat apa? Jadi dilambatin aja biar gak gaduh kayak sekarang. Jadi internet jadi kenceng kan jadi kayak gini nih gitu. Tapi kemarin kasusnya si Anji, ya aku boleh ngomong, menurutku itu ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oke. Nangkap nggak? Ini manusia, saya aja tidak bisa syuting nih 6 bulan. Apalagi yang paling terdampak menurutku kalau dari seniman ya musisi. Kita tahu musisi tidak punya kaset, udah tidak ada apa pendapatan berarti. Ya ada Spotify dan lain-lain, tapi mungkin kalau ini harus punya lagu baru atau apa gitu. Musisi itu yang realnya sekarang yang ngamen, istilahnya manggung. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada Anji ya, mungkin juga tidak langsung tiba-tiba drop miskin misalnya. Tapi kan biasa manggung sebulan tiap hari, tiba-tiba tidak, pasti kan ada yang berbeda, menurutku ya. Ini aku nggak tahu, tapi apapun yang terjadi sama dia kemudian mencari penyebab ini ada apa sih? Itu yang pertama, menurutku. Aku mencoba menjadi dia tuh begitu. Oke. Ini ada apa sih? Posisi memahami Anji dulu ya. Ini ada apa sih sebenarnya? Dia cari info pastikan ke media yang ada gitu. Pemerintah ngomong apa sih? Oh, pemerintah ngomong begini. Kok enggak ya? Gue udah ngebelain tidak keluar rumah, nggak manggung dan sebagainya, tapi orang udah beraktivitas kayak nggak ada apa-apa di luar. Ada kayak dia kemudian mencari jawaban dari itu gitu, kegelisahan itu. Pemerintah ya tiap hari Pak Yuri mungkin ngomong di ini, terus tiba-tiba ada menteri ganti Prof Wiku ya. Terus tiba-tiba ngomong apapun yang dilakukan pemerintah, menurutku ya tidak menjawab kepada pertanyaannya Anji misalnya, dan mungkin ya sekian orang yang ada di Indonesia, hanya kebetulan Anji yang mencari kan, real mencari. Ya. Nah kisahnya dia ke Lampung, dia ketemu orang, dia mendengar si orang ini begini, ya itu is part of pencarian dia gitu. Ya ini orang yang nggak ngerti memang, misalnya nggak ngerti soal virus atau apa gitu, orang lupa soal apa. Nah kegelisahan itu menjadikan. Nah, ketika dia men-share itu ke publik, itu udah urusan lain ya, maksudku ya. Karena dia punya channel itu. Nah, itu kan jadi kayak, ini gue punya jawaban nih. Sampai dia tidak sempat untuk meng-cross-check semua jawaban itu benar atau tidak secara common sense ya. Matahari memang melelehkan baja, tapi yang berbahaya dari matahari kan radiasinya, bukan panasnya. Ya. Itu karena dia sampai menelan itu mentah-mentah gitu loh, sampai karena saking ini yang tadi dicemaskan oleh Chania juga sebenarnya. Iya, tapi kalau dari segi gua mempelajari karakter orang, ya itu mungkin yang dia cari gitu. Kita tidak serta-merta menjelaskan itu, makanya ketika kemudian kok lari ke soal hukum, loh nggak usah sampai segitunya, tinggal kamu dudukin aja Ji, ini nggak kayak gini loh. Ayo dong gitu. Cara-cara itu enggak sih. Nah, makanya Chania ada komentar nggak soal ini? Kalau aku ya. Gue udah sempat interview Anji soalnya sih. Ya. Gue kenal sama Anji, jadi gue juga bilang sama dia waktu interview bahwa kalau misalnya gue nggak kenal, ya gue langsung aja kayak orang-orang ya, maksudnya komen-komen aja di sosial media. Cuman karena kita kenal, let's talk gitu kan, kayak kita ngobrol yuk. Tapi itu sebelum kejadian yang Hadi ya, yang soal obat ya, soal penemuan penyembuh COVID lah gitu ya. Itu sebelum itu sih. Ya Anji sih sebenarnya terbuka dengan kritik dan maksudnya yang mana yang salah gitu-gitu ya segala macam. Cuman emang concern utama dia benar tadi udah disebut juga sama Mas Nugros di sini bahwa musisi-musisi itu memang kondisinya memprihatinkan, dan gue sebetulnya di dalam interview itu menyebutkan bahwa memang ada beberapa titik ya di mana policy makers mungkin juga dalam kebingungan atau gimana ya, nggak tahu, tapi langkahnya tuh jadi kurang jelas lah untuk orang-orang ya. Misalnya kayak musisi itu kan katanya nggak boleh manggung
sama sekali gitu kan. Padahal kan kenyataannya kan misalnya di kafe, manggung dalam artian manggung di kafe atau di restoran atau di ulang tahun atau apa misalnya kan sebenarnya kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu sendiri tetap berjalan harusnya mereka boleh aja dong dengan protokol-protokol gitu kan. Tapi kenapa di dalam misalnya mungkin daerah tertentu atau gimana tapi intinya ada aturan di mana mereka nggak boleh. Nah akhirnya nggak ada pendapatan sama sekali dan pada saat yang sama tidak ada juga cover ya untuk kebutuhan hidup mereka dari policy maker gitu kan, dari pemerintah dalam hal ini. Bukan berarti kita juga minta pemerintah untuk menjadi segalanya gitu ya, maksudnya mengcover segala-galanya. Sebenarnya bukan itu poinnya, tapi mitigasinya sebetulnya bagaimana sih gitu ya. Kayak mungkin emang ada banyak poin di mana itu tuh terjadi gitu loh. Ketika orang nggak ada penghasilan sama sekali, terus harus gimana gitu. Kayak itu tuh. Ini ngomongin pemerintah pusat ya, Mas Emil, bukan pemerintah. Iya, sama aja nggak apa-apa bos. Kita juga. Saya ke Hana, bentar. Saya ke Hana. Situasi kayak gini kan dihadapi oleh orang-orang di Jakarta kayak musisi Anji ini baru-baru ini ya. Sementara teman-teman di Indonesia Timur, di daerah-daerah yang remote, itu pasti situasinya jauh lebih lama. Hana lihat challenge atau tantangan terberat yang pernah dihadapi untuk membantu teman-teman di daerah bisa berpenghasilan, syukur-syukur bisa meningkatkan kesejahteraan dengan lebih baik. Gimana, Hana? Pasti sebelum COVID kan juga banyak pengalamannya. Ya mungkin yang paling terdampak lebih ke supply chain ya, logistik. Itu kan sempat berhenti tuh Maret, April, Mei. Kami aja sampai sekarang belum ada pengiriman nih produk dari NTT ke Jakarta. Jadi pivot bisnisnya luar biasa sekali di internal Duanyam dan benar-benar bergantung pada inventory. Sempat juga switch produknya ke jahit masker kain, tapi puji Tuhan ya udah mulai perlahan-lahan orderan anyaman udah mulai naik gitu. Jadi kita juga udah mulai order di daerah, tapi transportasi juga masih sangat terbatas dan itu sangat terasa sih bagaimana pemerintah daerah, terutama untuk yang pulaunya juga cukup jauh dari Jawa, itu harus benar-benar bisa swadaya sendiri gitu. Bagaimana dana-dana yang bergulir di dalam internal itu digunakan untuk membeli produk-produk di dalam, lalu kemudian ya udah diputar internal. Itu sesuatu yang kalau saya ngelihatnya di daerah Duanyam bekerja tidak umum dilakukan oleh pemerintah daerah. Biasanya masih sangat bergantung dari pengiriman dari Surabaya. Kalau NTT itu kan hub-nya Surabaya banget ya. Produk-produk dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bali gitu. Tetapi kemudian, sorry? Karena di NTT ini? Saya Jakarta. Oke. Ya. Tapi kemudian. Kalau di NTT kan wifi-nya bagus juga. Apanya? Internetnya udah lancar juga. Kalau di NTT? Ya, beberapa daerah. Tidak bisa digeneralkan semuanya bagus ya. Jadi gitu, kita benar-benar melihat tantangan terhadap produk masuk dan produk keluar juga gitu. Termasuk masker kain gitu. Kalau di Jakarta mungkin situasinya masker kain sangat mudah diakses. Tetapi kalau di NTT itu sangat sulit. Bukan maskernya aja yang sulit gitu. Kainnya aja susah, harus nunggu dari Surabaya. Kapalnya nggak jalan-jalan. Karet pengikatnya aja itu di sana terbatas. Tidak ada untuk seluruh masyarakat NTT misalnya. Jadi lebih merasakan tantangan ke logistik sih dibandingkan ke bagaimana isu soal tadi kebebasan berpendapat. Itu mungkin di NTT lebih terasa realistisnya ekonomi lebih kuat sih. Lapar tuh lebih nomor satu dibandingkan soal membuat caption, membuat statement-statement yang kemudian saling memanas-manasi. Tapi kalau melihat dari industri kreatif yang menarik justru ada TV-TV lokal, YouTube base ya, kayak yang saya tahu tuh ada namanya Maumere TV, itu anak-anak muda, mereka malah bikin konser harian, jadi selama 3 bulan, itu semua orang-orang NTT yang memang punya bakat menyanyi dan senang untuk tampil di sosial media, mereka tampil gitu di YouTube-nya si Maumere TV, lalu kemudian menghibur, mengangkat lagi lagu-lagu tradisional, budaya, jadi dengan caranya sendiri, menghibur internalnya mereka gitu, jadi senang juga gitu melihat positifnya anak-anak muda di NTT walaupun situasinya sangat tidak menentu gitu. Kalau pas saya ngobrol dengan mereka bagaimana nih dengan COVID gitu, tanya ke anak-anak Maumere, mereka bilang bagaimana lagi ya sudah jalani saja, kita jadi petani aja sekarang gitu. Jadi banyak banget teman-teman saya yang di Flores terutama tiba-tiba jadi urban farming juga di Jakarta juga kan gitu. Ya. Itu juga. Ini hari ini kan kayaknya Surabaya pekerja seni demo Pak Wagub ya.
hari Iya. ini. Ya, mungkin udah harus bingung harus ngapain karena Jawa Timur itu ludruk kelilingnya, seniman keliling kayak Kiron itu masih kenceng banget. Semua dangdut, kelompok dangdut, orkes Melayu, om siapa itu semua dari Jawa Timur loh. Dan itu lebih pendapatannya hilang semua kan selama 6 bulan ini udah. Di sini nih susahnya. Jadi kalau boleh Mas Inu, saya masuk langsung. Mengatakan apa yang boleh, enggak, itu juga memang areanya tuh susah-susah gampang ya. Ada banyak banget dimensinya. Yang pertama misalnya kita bicara masalah seberapa mungkin kita mengontrol situasinya, gitu ya. Kayak kalau misalnya karena orang sekarang boleh ke rumah ibadah lagi, gitu kan? Karena protokol yang penting menerapkan protokol kesehatan, gitu. Tetapi kalau misalnya mau bikin doa massal, ngundang sampai ribuan orang, no, jangan dulu. Padahal dia bisa saja mengatakan bahwa kita akan mengikuti aturan, tapi pada saat tidak berjalan sesuai aturan, it's too late. Udah telat gitu, kita udah nggak bisa apa-apa gitu, udah terjadi gitu. Jadi, nah sama dengan saya rasa ada beberapa hal, misalnya gitu, mereka nyanyi di klub misalnya ya, di klub malam gitu kan. Nah sebenarnya di satu sisi bisa nggak protokol diterapkan? Bisa gitu kan, jaga jarak lah, yang nyanyi nggak apa-apa, nggak pakai masker kan gitu. Yang penting kan dia jaga jarak dan sebagainya. Cuman dalam pelaksanaannya apakah kemudian tamunya itu benar-benar bisa sesuai? Saya nggak jawab bisa apa enggak, ini hanya pertanyaan yang muncul. Toh kenyataannya ada beberapa yang buka, ada yang enggak. Kita kan juga kemarin sempat ada Satpol PP datang gitu ke beberapa tempat ya. Jadi kan kayak rumah makan, sekarang boleh orang makan di restoran gitu. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita mau pergi makan suruh pakai masker? Kan nggak mungkin kan? Oh boleh, buka maskernya dulu, makan gitu kan. Selesai makan, pakai lagi maskernya. Ini nggak kelihatannya sederhana, tapi mungkin kan susah gampang. Ada orang yang modelnya makan habis gitu. Ada juga yang ya agak lama, apalagi kalau misalnya dia ada ronde kedua lah atau ada side dish dan sebagainya kan, mungkin ya dibuka aja terus sepanjang itu gitu. Jadi ini memang nggak gampang dan ada juga, saya harus jujur nih, ada juga elemen yang kita lihat dari sisi perspektif ya, artinya relatif gitu. Misalnya ibadah kita harus buru-buru dong karena itu esensial gitu kan, gitu. Nah ini memang nggak fair juga untuk pelaku seni. Bagi beberapa orang disangka itu kesannya sekunder. Pariwisata kesannya sekunder. Nah saya selalu jelasin kenapa kita buka pariwisata. Bukan artinya kita melihat pariwisata sebagai kebutuhan tersiernya masyarakat, tapi ini sumber utama primernya para pelaku industri pariwisata gitu. Jadi relatif bagi si masyarakat mungkin pariwisata kebutuhan tersier. Tapi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pariwisata, itu primer untuk mereka. Nah ini kami di pemerintah susah-susah gampang mewujudkan ini. Tapi saya selalu misalnya disampaikan ginilah, negara mana sih yang sekarang udah bebas dari COVID? Nggak ada gitu loh. Tetap aja di negara-negara yang tadinya mereka ketat banget, lockdownnya udah ekstrim lockdown gitu ya. Toh sampai sekarang juga masih harus kayak kita juga kok gitu. Dan artinya apa? Bahwa saya nggak mau mengatakan pembenaran kepada langkah apa yang diambil sebelumnya gitu, tetapi ke depan, ayo kita ngeliat ke depan bahwa instead daripada kita menangisi kemarin, mendingan ke depan ini platform apa yang mau kita gunakan, prinsip apa yang mau kita gunakan. Kami dari pemerintah dibuka loss itu juga bahaya, tiba-tiba nanti euforia, tapi ditahan ini juga ada juga kesulitan kita untuk kemudian memikirkan nasib mereka. Nah kadang nggak enak ketemu seniman misalnya. Ini mohon maaf juga nih Mas Nugros misalnya. Kita mau seniman ada bantuan, tapi gila masuk kelas-kelas musisi kemudian bantuannya disamain sama bansos buat orang kan susah gitu. Makanya kayak kemarin anak-anak IO kita ajak justru dengan skill mereka ya. Ini bukan untuk uangnya tapi justru untuk eksistensinya gitu. Artinya mereka kita ajak ngatur gimana antrian di kantor pos. Kalau misalnya bansos itu kan rawan banget kerumunan. Nah dengan kemampuan mereka bikin crowd control, akhirnya itu jadi rapi tuh tertata semua anak-anak itu. Kita mencoba mencari balancing antara pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga
keselamatan, kesehatan. Bahwa gila ya, ternyata pandemi ini bikin gua sadar profesi saya ini kok terlalu rentan ya, bukan profesi primer. Apalagi kalau muncul kata-kata ini sektor ekonomi yang tidak esensial, itu nggak enak banget sih rasanya gitu. Karena kita nggak mau memvonis satu sektor ekonomi itu tidak esensial, satu sektor esensial. Tetapi memang sebagai pemerintah ada situasi di mana mau nggak mau kita di-grading juga, dikasih jenjang juga gitu. Mana yang kita ngebukanya terpaksa bertahap dan terpaksa akan ada yang belakangan. Aku rasa ini ya Mas Inu, wabah menurut efeknya kita akan kedepannya punya pemimpin-pemimpin muda yang punya pengalaman menghadapi wabah. Ini kan situasi sekarang kan membuat rakyat itu ngerasa, oh ternyata bisa ya ada COVID kayak gini, ada corona kayak gini. Dan ternyata ya, besok kita milih pemimpin, harus yang sudah bisa ngadepin kalau ada kayak gini lagi nih. Betul. Jadi pemimpin orang dan kualifikasi masyarakat terhadap pemimpin sekarang makin tinggi barnya kan. Kayak Mas Emil. Gue tanya nih, Gros, tadi disinggung soal dunia seni sama Mas Emil, bagaimana ini juga ternyata berkontribusi tadi. Dari I.O. bisa mengatur crowd control, jadi seperti yang... Itu menarik, solusi yang menarik. Ya, gue mau tanya aja kontribusi yang bisa lebih diberikan oleh teman-teman ya. Kasih situasi kayak gini orang hanya kontribusi berat ya. Tapi ini kan kita nggak hanya ngomong situasi sekarang kan, ke depan ya. Seni dan film dan sebagainya. Nugros ngeliat bagaimana ini untuk Indonesia? Based on situasi sekarang juga boleh. Aku sih sebenarnya gini, kalau di film ya kan September rencananya saya mau syuting lanjut lagi di Jawa Timur, Pak. Mas oke, ditunggu. Mohon izin sekalian. Karena izin boleh lah kalau syuting mah aman. Ya, di setiap kita ada di beberapa kota gitu dan sebenarnya pertama aku appreciate sama produser yang mau tetap keluar duit karena pasti ini tambah kan. Karena harus ada protokol yang harus dibereskan gitu. Setiap bupati di Kediri, Banyuwangi sama Malang terus Surabaya itu sudah ngingetin protokolnya ya kita akan tetap dengan protokol. Nah, kita balikin ke produsernya sanggup gitu. Nah, dengan bioskop belum buka kayak gini dan mereka tetap mau syuting, itu kan membantu kru juga gitu. Kru kan udah jerit-jerit gitu. Nah, dulu kita syuting di kota-kota di Jawa Timur itu mereka pengusahanya masih agak-agak susah, sekarang malah mereka yang nelpon. Mas, kapan syuting? Ini kita kasih diskon hotel. Berarti kan artinya mereka juga sudah mulai butuh untuk ada pemasukan juga gitu dan ya udahlah kita berani kita syuting September gitu. Itu sih dan semua kota itu kan bupatinya muda-muda. Ini Jawa Timur nih menarik loh. Ini nanti kelak ini Mas Emil akan jadi gubernurnya dan bupati-bupati di Jawa Timur itu muda-muda semua loh. Dan itu dahsyat loh, dari Banyuwangi, dari Kediri. Itu anak-anak muda. Tempat Mas Emil juga. Iya ya kan, beliau udah jadi doi, udah jadi wakil gubernur. Maksudnya itu kelak bisa kalau kerjasamanya sama visinya karena masih muda-muda semua. Mas Emilnya bisa ngomong, kita begini ya Jawa Timur. Wah, karena gitu kota paling banyak banget bioskopnya. Tiap kota di Jawa Timur itu ada bioskop semua dibanding Jawa Barat atau Jawa Tengah ya. Kita ngomong Salatiga, Jawa Tengah nggak ada bioskop. Kita ngomong Madura kayaknya masih cuma di Pamekasan. Kalau Madura sih harusnya kita merdekakan aja dari Jawa Timur. Bahaya nih. Saya tanya Chania nih, tadi disebut soal anak muda dan kontribusinya dan bagaimana kita berharap pada pemimpin yang kualifikasinya lebih ya bisa menghadapi situasi yang kayak begini nih yang nggak pernah kita hadapi. Terus sebagai representasi anak-anak muda, kegairahan anak muda dengan politik, dengan upaya untuk merawat bangsa ini dan kemudian memperbaiki situasi ini, gimana Chania? Kayaknya ya kalau anak muda tergantung ya ini mau ngelihatnya yang mana juga, karena anak muda juga bukan entitas tunggal gitu kan. Jadi sebenarnya ya irisannya ada macem-macem gitu kan. Milenial lah misalnya untuk representasi dari generasimu Chania. Apa point of view anak-anak milenial ini melihat politik dan bagaimana mereka berpikir politik bisa berkontribusi untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang ada di negara ini.
Ya sebenarnya dengan adanya banyak, kalau sekarang kita udah ngeliat lah beberapa, atau ya mungkin bisa dibilang cukup banyak juga wajah-wajah politisi yang bisa dianggap cukup berkualitas. Mas Emil tentunya termasuk ya. Dan ada juga yang lain-lain yang anak-anak muda udah bisa appreciate gitu kan. Mungkin kalau di jajaran menteri yang populer-populer ya kan, Bu Sri Mulyani, Bu Susi dan segala macam. Jadi sebenarnya dengan adanya contoh-contoh itu di lapangan gitu sekarang, ya tentunya meningkatkan optimisme lah terhadap politik. Cuman kemudian juga nggak bisa diharapkan juga bahwa dengan begitu terus sudah serta-merta anak-anak muda langsung bisa mau gitu ya aktif segala macam, karena itu juga susah sih sebenarnya ya, karena lagi-lagi mereka juga ngelihat kayak kadang-kadang ya seringkali yang mereka lihat juga adalah ketika ada orang-orang yang mereka tahu di belakang layar pemikirannya gokil gitu ya segala macam, terus begitu masuk ke dalam pemerintah tuh kok kayaknya nggak bisa ya gitu, kayaknya nggak bisa dilakuin ya itu semua gitu loh, kayak gitu loh. Sehingga bener tadi pendapatnya tadi siapa ya? Kayaknya Mas Sugros yang ngomong ya tadi, bahwa ketika di Jawa Timur udah ada yang sevisi misalnya nanti sama Mas Emil segala macam, terus bisa bikin suatu perubahan yang emang sistemik gitu kan, jedar. Nah mungkin itu akan bisa sih mendorong bahwa oh berarti kalau gue punya aliansi yang emang solid gitu ya, misalnya pada level daerah gitu, bisa satu visi lah gitu ya. Nah itu mungkin bisa bikin suatu perubahan yang serius. Mungkin dari situ nanti jadi generasi gue bakal ngeliat, oh berarti bisa nih kita ngelakuin ini gitu. Karena kalau sekarang kita ngeliat masih banyak ya orang-orang tuh mungkin masuknya tuh pencilan-pencilan gitu loh, jadi sendiri-sendiri. Sehingga pada saat masuk ada banyak ide-ide akhirnya mungkin sulit dieksekusi ya, karena kan nggak beraliansi nih gitu ya, maksudnya nggak jadi orang nggak align lah gitu, belum align lah gitu ya. Nah mungkin gitu sih gitu. Tapi ya, kalau lihat dari semangat zamannya juga sih, saya coba menangkap era ini kan bukan era kompetisi lo menang gua kalah dan sebagainya, lebih kayak lebih ke kolaborasi sih, bisa berjejaring, bisa menghubungkan yang kita nggak mampu lalu dipenuhi oleh link-link yang lain. Nah Jawa Timur tadi Nugros menyebut contoh, kayaknya itu akan jadi sesuatu nih Mas Emil ke depan. Tapi saya mau tanya ke Hana dulu, di NTT atau di Indonesia Timur anak-anak mudanya gimana merespon situasi di Indonesia belakangan ini, Hana? Terhadap pemerintah ya terutama ya? Ya terhadap politik, bagaimana mereka melihat apakah ada harapan anak muda yang terjun ke situ bisa memperbaiki atau memberi perubahan yang signifikan untuk Indonesia? NTT sih terutama di Flores kita juga baru aja banget ada kepala desa, dia cukup jadi model juga, kebetulan dia baru ditetapkan BUMDes dia terbaik se-Indonesia. Jadi kepala desa masih muda banget, umur 30-an awal. Dan itu dia juga cukup vokal, cukup banyak didengar, dan walaupun dia cuma satu orang tapi lumayan menginspirasi anak-anak muda lain di NTT untuk ya nggak pergi istilahnya pergi mencari pendapatan harus ke Jakarta gitu, tapi tetap ternyata bisa membangun juga dari daerah masing-masing, dari kampung. Dan kebetulan memang dia membawa motonya adalah membangun kampung gitu. Dan dari satu model ini cukup prospektif untuk kedepannya lihat anak-anak muda yang nggak harus misalnya langsung bupati atau gubernur gitu, tapi benar-benar lebih hands on ke perubahan dari level desa. Ya, karena kalau anak muda itu kan cukup impulsif dan cukup semangat, energinya tuh besar banget. Jadi biasanya mau melihat perubahan tuh langsung depan mata. Mungkin kalau levelnya bupati atau gubernur itu karena perubahan sistematis, jadi lebih takes time, lebih hati-hati gitu dalam membawa perubahan juga. Kayaknya kalau masuknya dari level desa, itu lebih fit ke anak-anak muda. Karena benar-benar perubahan langsung di tangannya mereka melihat masyarakatnya sendiri, skopnya lebih kecil, komunikasi juga bisa jadi jauh lebih personal gitu, person to person dibandingkan misalnya levelnya bupati atau gubernur. Iya, dan juga baru ada anggota DPD RI juga, anak muda juga gitu. Jadi mulailah anak-anak muda NTT ini mulai unjuk giginya juga ke kancah nasional gitu, bahwa dan yang benar-benar besar dari NTT gitu, lahir besar di NTT. Mungkin kalau saya agak sedikit berbeda ya, karena lahir besar di Jakarta, cuma kulitnya aja yang NTT, casingnya NTT, jadi sedikit berbeda kali ya, tahu-tahu enggak lah gitu. Berkah yang dibawa COVID ini sebenarnya juga kalau saya lihat 4 bulan terakhir ya, lokal itu jadi sesuatu yang menarik ya,
Karena orang nggak bisa bergerak kemana-mana, akhirnya orang berkutat di lingkungannya dan membawa perubahan di sekitar lingkungannya juga. Ini bersamaan dengan robohnya juga mimpi-mimpi besar ya, mimpi besar yang tadinya diagung-agungkan sekarang menjadi tidak lagi relevan kita jadikan mimpi itu. Modernitas dan segala macam itu sekarang orang bertanya-tanya dan orang ingin melakukan perubahan yang nyata di lokal. Ini NTT melakukan itu dan kayaknya meluas ya, Ana. Benar, kayak contoh tadi yang kepala desa, karena kebetulan teman saya juga gitu. Benar-benar kaget gitu, justru karena pandemi muncul yang namanya marketplace dari desa, si BUMDesnya ini. Bisa pakai WhatsApp dan website based aplikasinya. Pesen sayur, jadi dari mama-mama yang biasanya harus dari kampung Detusoko ke Ende, hampir 2 jam, mereka harus biasanya pulang pergi, ini tuh nggak usah. Dia akhirnya kerjasama, memang dibantu oleh Kementerian Desa ya, tetapi kalau dia tidak mengimplementasi, dan kalau kepala desanya bukan dia yang muda dan punya semangat, mungkin nggak akan terjadi. Nah, itu yang kemudian mulai di-copy nih oleh kepala desa yang lain yang ada di NTT, dan itu bagus pasti. Malah terasa sekali gitu perubahannya, nggak perlu khawatir lockdown gitu, karena ya udah orang memang putarnya ya di desa-desa situ, dan si marketplace-nya BUMDes itu bahkan bisa menghidupi ojek-ojek yang nggak punya orderan. Jadi sekarang yang nganter-nganterin sayur-sayur ya ojek-ojek yang di sekeliling desanya itu gitu. Jadi menarik, justru pandemi ini memaksa daerah terpencil untuk bisa membangun dirinya sendiri gitu. Ya. Ini saya akan mencoba menyapa pertanyaan dari netizen nih, banyak banget nih. Cuman saya akan pilihkan untuk mungkin Chania, Mas Emil, Nugros, sama Ana ya. Mas Emil dulu nih. Mas Emil, ada yang nanya namanya Aryo Bimo. Apakah dengan menjadi wagub di Jatim dapat lebih memajukan Trenggalek yang dicintai? Tuh. Pertanyaan kedua sekalian Mas Emil nanti jawab. Untuk Mas Emil juga, apa strategi penanganan COVID di Jatim yang sempat menjadi tertinggi di Indonesia? Ini relate ke obrolan kita di awal. Ini 2 dulu buat Mas Emil dulu. Oke, saya coba jawab dengan singkat ya. Pertama, jadi kewenangan memang di pemerintahan besar sekali di Bupati dan Wali Kota. Cuman kalau untuk Trenggalek konteksnya agak beda, karena di Trenggalek ini sebagai contoh, saya tadi siang baru rapat sama Pak Luhut, Menko Marves, membahas mengenai Bandara Kediri. Bandara Kediri itu penting banget buat Trenggalek sebenarnya. Waktu saya jadi bupati dulu, saya mendorong bandara untuk dibangun. Nah, cuman waktu itu saya bilang yang penting bandaranya dekat dari Trenggalek. Mau di Tulungagung, mau di Ponorogo, mau di Kediri, nggak apa-apa. Yang penting dekat Trenggalek. Akhirnya karena waktu itu saya lihat kok yang paling butuh saya, akhirnya saya yang coba bergerak gitu. Padahal bandaranya dibangunnya di tempat lain. Nah, saya dapat kritik banyak juga dari dalam wilayah saya gitu. Ngapain gitu loh ngurusin bandara di luar Trenggalek gitu. Dikiranya meroyek. Iya, ya nggak cuma itu, dipikirnya maksudnya urusin loh di dalam Trenggalek. Ya, gitu. Atau orang kan bilang, Pak Emil kalau berjuang untuk bandara, bawa dong ke Trenggalek gitu. Padahal buat saya, lah kalau ditaruh Trenggalek, siapa yang mau terbang gitu, sedikit gitu. Tapi kalau ditaruh di Tulungagung atau ke Kediri, luas ya efeknya. Nah, cuman kalau saya nggak ikut melakukan itu, ya nggak kedorong gitu. Nah, sekarang tadi sebagai wakil gubernur, ya saya ikut rapat gitu, Bandara Kediri untuk tadi gitu misalnya. Dan ini hanya satu contoh, atau misalnya pembangunan Trenggalek itu satu sistem misalnya dengan pembangunan di Ponorogo dan di Pacitan misalnya. Nah, ini koordinasi lintas wilayah supaya sinergi ada tangan kita juga. Kita usulkan ke pusat. Makanya sekarang Peraturan Presiden 80 2019 ini ada 3 pusat pertumbuhan. Ada di Surabaya Raya, itu kita nyebutnya Gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Ada juga di Malang Raya, di Lingkar Bromo. Dan ada di Lingkar Wilis. Lingkar Wilis ini jadi ada 6 kabupaten itu, mereka ada di kaki Gunung Wilis. Dari mulai Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo, Madiun, sama Nganjuk. Nah, selama ini Gunung Wilis ini memisahkan 6 kabupaten ini, sehingga mereka tuh jalan sendiri-sendiri. Nah, kita pengen bangun koneksi di atas Lingkar Wilis, jadi ada jalan lingkar di atas, sehingga ini bisa justru gunung ini menjadi konektor, bukan separator gitu. Jadi, nah ini kita wujudkan melalui provinsi. Jadi balik lagi, peran yang nggak bisa dihandle di wilayah bupati, dihandle di misi ya, Kang Emil. Tapi sebelum cabut dari Trenggalek, banyak yang juga udah kita lakukan. Trenggalek nggak punya gelanggang olahraga, sekarang punya, kan? Nggak punya bioskop, Mas Nugros, sekarang punya bioskop.
Terus kemajuan yang nyata. Kita benahin pusat pelayanan sosialnya, kemudian juga sekarang ada pelabuhan, pasar utamanya dari tahun 60 akhir 70 nggak pernah dibenahin, sekarang akan dibangun terinspirasi Covent Garden Market di London misalnya, dengan dana hampir 100 miliar itu nanti akan ditaruh di situ, sekitar 70-80 lah saat tahap pertama. Jadi ada yang sudah kita lakukan, tetapi untuk naikin ke level berikutnya memang provinsi. Di sisi lain juga saya merasa bahwa kalau saya bisa bermanfaat juga untuk kabupaten atau kota lain di Jawa Timur dengan ilmu yang saya miliki atau network why not gitu. Jadi kenapa enggak gitu. Jadi dari penjelasan itu sih kita tahu visinya emang udah nggak di Trenggalek, udah terlalu sayang, udah terlalu luas. Saya mau tanya Chania dulu nih. Chania kayaknya mau cabut duluan nih. Ini ada pertanyaan dari Theo Reza ini. Buat Chania, kapan debat sama Fahri Hamzah yang baru dapat sama Mahaputra? Dan bagaimana membangun relasi dalam politik? Karena Chania mungkin sebagai influencer politik. Gue WhatsApp ngucapin selamat. Dibalas nggak? Udah bilang makasih, tapi nggak usah deh ya, nggak usah didebat. Gimana? Jadi pertanyaannya apa nih? Kalau yang soal itu kayak gue nggak komen kali ya. Ya oke. Yang kedua, bagaimana membangun relasi dalam politik? Dalam hal ini kan Chania mengklaim sebagai influencer politik ya. Pasti ada relasi, ada hubungan. Sebenarnya kalau gue pribadi nggak pernah mengklaim gue influencer, cuman orang-orang biasanya ngasih label gitu ya buat semua orang yang bikin video YouTube kayaknya disebut influencer. Bagaimana membangun relasi sih? Ya yang pastinya terbuka pada tadi ya kolaborasi aja sebenarnya, mencari titik temu. Kita tahu dalam politik, dalam bernegara, dari awal negara itu ada, yaitu adalah orang-orang yang berbeda-beda isi kepalanya. Waktu Indonesia mau merdeka juga orang-orang pemikirnya, founding fathers juga pada beda-beda pemikirannya. Jadi di dalam politik kita selalu harus berusaha mencari titik temunya. Kita juga nggak bisa memaksakan cuman apa yang kita mau doang gitu. Karena ya namanya banyak orang ya kan, ya pasti punya banyak kepentingan yang berbeda, preferensi yang berbeda, sehingga untuk membangun relasi kita mencari titik temunya di mana dan membangun kolaborasi untuk sedekat mungkin dengan apa yang mau kita wujudkan lah di dalam masyarakat gitu. Ya, menemukan irisan-irisan dari perbedaan itu kayaknya Chania ya. Ini pertanyaan buat Nugros nih dari Sinov. Mas Nugros, saat pandemi COVID-19 gimana sih caranya untuk terus bisa memproduksi film dan menghidupkan industri ini? Nugros? Jadi awalnya aku pikir ini tidak akan lama. Aku pikir ini hanya 2 minggu lah, seperti yang dibilang pemerintah kan waktu itu perkiraannya. Terus setelah 2 minggu kok ya, masih panjang nih, masih lama nih ya. Udah 2 tahun ini. Ya, ada eranya, ada waktunya. Waktu itu ya kita udah hopeless aja, udah nggak bisa tidur, gelisah ini akan gimana. Itu ada eranya begitu. Terus tiba-tiba ada eranya bisa bangun pagi dan produktif, kreatif gitu. Ya, jadi itu sih, dan buat aku ya aku membantu apa yang aku bisa. Aku ngerti pemerintah itu si malakama ya. Maksudnya mungkin mereka dulu awal juga mungkin seperti aku berpikir bahwa ini tidak akan lama, kita fokus ke kesehatan. Tapi kok ternyata di depan kita sudah mulai berdarah-darah, rakyat sudah mulai kesusahan. Ya mereka harus membuat keputusan yang tadi dibilang, terus malakama gitu ya. Jadi aku memang kadang-kadang selalu berpikir seperti itu, untuk mencoba berpikir, orang itu berpikir keputusannya seperti itu, kenapa ya gitu. Karena ya aku peduli dengan politik, aku peduli dengan situasi Indonesia gitu. Kayak misalnya aku keliling Jawa Timur untuk ketemu semua pemimpin daerah ketika nyari lokasi syuting. Dan aku sadar, ini pemimpinnya muda-muda semua Jawa Timur ya. Makanya ketika Mas Emil dulu mencalonkan diri jadi wakil gubernur, karena aku tahu latar belakang beliau kayak apa, dia kandidat yang seperti apa, ya aku membantu. Aku panggil ibu wakil gubernur waktu itu, istrinya, karena aku kenal, untuk ini gue ada premier, ini ada space kamu buat space. Ya. Masuk ini Mbak. Itu ngefek atau enggak, aku nggak tahu ya. Tapi maksud aku itu aku ngerasa aku berkontribusi untuk ini orang bagus, dia harus sampai ke titik ini. Karena kalau ini bagus, si society-nya bagus, orang akan menonton film kelak, begitu loh. Maksudnya aku menciptakan itu gitu. Kalau pemimpinnya muda-muda dan bagus-bagus, ayo kita bantu Pak. Gitu. Ya ada beberapa di Jawa Timur yang ketemu pemimpinnya tapi nggak nyambung nih, terlalu senior nih, maksudnya gitu loh. Tapi ada yang kayak Kediri yang anak muda banget yang silakan ayo
ayo tolong dibantu ya, ini Kediri punya konsep kayak gini-gini nih. Aku akan promosikan. Oke, ayo bantu Pak. Kita juga terbantu karena kan produser kita ngerasa, Gross kamu bawa kru ke Kediri tuh effortnya gede loh. Gue keluar duit banyak loh. Pemerintahnya ngapain? Bantuin dong kita. Kan begitu. Jadi aku punya Pak, ini pemerintah membantu banget izinnya atau apanya. Jadi aku di tengah-tengah itu bisa membantu mereka untuk membantu ini gitu. Jadi itu sih. Jadi konsepnya nggak hanya soal produksi filmnya ya, tapi juga ekosistem. Iya, kalau aku sebagai seniman hanya egois bahwa kebebasanku berkarya, aku bisa bikin film, sampai situ ya nggak akan bagus buat film ke depannya. Jadi aku pengennya society-nya juga aku bangun kan. Ini film membangun sesuatu yang sustain ya, Gross ya. Iya, ke depannya biar jauh kan. Aku mendudukkan misalnya aku mensupport pemimpin yang bagus kayak Kang Mas Emil untuk bisa jadi gubernur. Sekarang pasti beliau di kepalanya banyak rencana, tapi nggak bisa karena beliau masih wakil. Gue yakin kan begitu. Gue yakin begitu kan. Kita tadi dengar rencana dia ya kan kita tadi mendengar rencana dia membuat gunung menjadi sebuah keterkaitan, itu kan menarik banget. Bukan pemisah tetapi jangan-jangan Mbak Hana, Mas Emil ini adalah kunci jawaban bagaimana distribusi ke NTT itu beres. Karena hubnya di Surabaya. Karena dia hubnya di Surabaya. Karena dia bisa membuat gunung yang menjadi halangan aja disebutnya bisa connecting. Jangan-jangan distribusi ke NTT bisa kelak. 2-0 nih masuk nih Mas Emil nih dari Nugroho. Ya kan maksud aku itu loh. Ketika dia jadi pemimpin, dia membangun bioskop di Trenggalek, dia membangun bioskop di Surabaya, Surabaya jadi makmur, connecting, ekonominya maju. Orang butuh nonton kan. Aku nangkep ininya nih, ketidakegoisannya seniman kayak Nugroho nih. Jadi nggak hanya mikirkan dirinya sendiri, tapi mikirkan ekosistem yang lebih gede, sehingga dia sendiri juga akan terangkat menjadi lebih. Iya, jadi aku bisa bikin film lagi yang lebih bagus, kan begitu maksudnya. Nyaman. Kahana nih, ada pertanyaan dari netizen. Namanya Sandra Nugroho. Kahana, emang benar nih Indonesia Timur tuh sulit maju karena tidak punya privilege dibanding negara atau daerah-daerah lain? Tidak punya apa, sorry? Privilege atau keistimewaan, atau karena selama ini tidak diperhatikan sehingga Indonesia Timur tertinggal? Pertanyaannya cukup general ya. Privilege-nya mungkin privilege dalam hal apa dulu gitu ya. Kalau misalnya mau dibilang diperhatikan, saya rasa dari pemerintah nasional perhatikan sekali sih justru gitu. Contohnya Labuhan Bajo itu bahkan namanya destinasi super prioritas. Itu apa nggak penting banget tuh namanya tuh. Super prioritas, udah nggak ada yang lebih urgent dari Labuhan Bajo gitu. Itu lalu kemudian masih banyak lah gitu program-program yang lain. Tapi kalau dibilang punya privilege perhatian, saya rasa dapat sih dari pemerintah pusat. Pemerintah juga dari pusat juga berusaha untuk bikin program. Pastinya nggak bisa one solution fit all ya. Terutama Indonesia ini juga luas dan sangat terlalu beragam gitu. Salah satu yang terbantu di Duanyam contohnya dengan ibu-ibu yang kami bekerja. Kalau nggak ada yang namanya BLT dari dana desa, itu ibu-ibu pasti akan kesulitan sih di daerah-daerah seperti di Flores, yang 600.000 per bulan. Duanyam nggak akan sanggup membantu ibu-ibu selama 3 bulan kemarin sampai sekarang kami berusaha untuk memastikan dapur kami tetap harus mengepul. Jangan sampai, Duanyamnya membantu ibu-ibu, tapi habis itu Agustus, September kami harus mengucapkan perpisahan karena ternyata uang kami habis untuk memberikan uang tunai gitu. Di luar itu saya rasa mungkin kalau misalnya ngomong apa yang Indonesia Timur nggak dapat, itu saya merasakan banget karena kan kami banyak bekerja dengan mahasiswa di kampus ya, universitas, dengan program-program seperti KKN tematik, tematiknya dengan social enterprise. Kami mengajak mahasiswa di NTT untuk bagaimana menggunakan sistem dan modul yang Duanyam miliki supaya mereka punya pengalaman menjalankan sebuah kewirausahaan sosial sebelum masuk ke dunia kerja. Itu benar-benar tahun lalu itu pertama kali kami mulai, dan tahun lalu juga saya benar-benar merasakan bagaimana saya sangat beruntung bisa punya akses terhadap informasi dan jaringan network. Network itu kan juga artinya informasi ya, bagaimana kita ngobrol dan bertemu dengan orang, bertukar pikiran. Itu yang saya rasa anak-anak muda di NTT yang lahir besar dan mengenyam pendidikan di sana yang tidak mereka dapatkan. Ketika mereka kemudian sekolah ke Jawa pun, karena kondisi ekonominya, mereka kemudian akan sibuk untuk bekerja dan mencari sambilan gitu. Saya juga dulu kuliah sambil nyambi, cuci piring gitu. Waktu jadi adik kelasnya Pak Emil di Jepang, itu
fokus kita ya pasti mencari uang gitu, tidak akan fokus untuk berjejaring, membangun network, membangun kayak saya akan menjadi seorang wirausaha pulang ke NTT dan melakukan ini dan seterusnya. Itu yang saya rasa privilege terbesar kami yang lahir dan besar di luar Indonesia Timur gitu, di daerah-daerah yang lebih maju. Dan kalau mau mengambil sisi positifnya pandemi, mudah-mudahan dengan adanya teknologi sekarang, akses terhadap informasi itu jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih bisa diakses gitu. Duanyam pun sekarang saya udah hampir 5 bulan nggak traveling. Biasanya karena divisi saya adalah dengan komunitas, pasti saya udah keliling. Tapi sekarang pun kami coba menerapkan namanya virtual training, yang tadinya community development adalah suatu sektor yang sangat high touch, harus ketemu. Bagaimana memahami emosinya ibu-ibu, decision makingnya mereka ketika mendapatkan uang gitu. Ini hilang semua harus lewat ya kayak gini Zoom, lalu kemudian mengajarkan mereka ini loh standarisasi kualitas yang diminta pasar Eropa. Nggak bisa warna anyamannya begini, ini ibu lihat ya, lalu ditunjukin. Bagaimana mengajarkan mereka mengakses Google Meet, mengakses Zoom, ngisi daftar hadir dengan Google Form. Jadi itu tantangan yang sekarang kita jalani, tapi saya yakin gitu tahun depan dan seterusnya justru dengan teknologi ya makin jadi informasi juga jadi masih lebih accessible. Pertanyaan terakhir buat Mas Ino, aku pengen nanya bentar ya Mbak Hana, karena kita dari dulu saya impress banget ya dengan doanya. Itu tadi kan kalau nerangin langsung ke ibu-ibu susah ya. Apa nggak ada anak muda di sana misalnya yang lebih melek teknologi, yang nggak gaptek, kemudian mereka yang kemudian menjadi semacam perantara untuk menjelaskan. Itu gimana kira-kira konsepnya? Ini penasaran aja nih, ini jujur penasaran. Ya. Betul, itu yang kami lakukan dengan universitas. Contohnya di Kabupaten Nagekeo, tahun lalu kami KKN tematik, alumni KKN tematik yang sekarang masih semester 7 dan 8, itu kami minta yang lokasinya di kabupaten itu. Jadi tidak melanggar protokoler COVID juga, dia lalu keluar masuk, dia yang kemudian kita hubungi. Untungnya, jadi benar-benar udah seperti terencana gitu ya. Untungnya dia itu tahun lalu sudah kami kenalkan sistem dan standarisasi kualitasnya Duanyam. Jadi dia udah paham, kalau bahan baku ngisi formulirnya ini. Kalau melakukan produksi itu ada standarnya begini. Jadi kedepannya kalau untuk pendidikan, ya ini kalau bisa memberikan masukan, KKN tematik, magang dengan tema ya, terutama itu penting sekali sih untuk mahasiswa juga dan membantu usaha-usaha seperti Duanyam gitu, yang memang grassroots level sekali. Jadi ada penghubungnya ya berarti ya, Ana ya, Mas Emil nih ya, di antara masyarakat di daerah yang mungkin agak lack teknologi dengan mahasiswa-mahasiswa tadi ya. Ini pertanyaan buat Mas Emil nih, satu dari Abdul Rohim. Mas Emil, gimana caranya anak muda bisa terjun dan dipercaya dalam dunia politik? Kalau terjun kan banyak, kemudian dapat dipercaya ini gimana nih? Sekarang sebenarnya ada sedikit keuntungan gitu ya bagi generasi muda. Generasi muda ini, jadi muda ini sekarang seakan-akan menjadi sebuah keuntungan dalam kontestasi politik gitu ya. Tarik lah ya. Tapi kemudaan enggak, kalau terlalu muda enggak gitu ya. Tapi pada akhirnya proses kontestasi politik kalau benar berjalan dengan baik itu kan akan melalui misalnya debat ya kan, dialog. Nah di situ tuh yang mungkin kalau menjalankannya benar ketahuan loh, mana yang masih hijau banget dan mana yang udah benar-benar punya ide gitu. Kayak mohon maaf gitu, saya dulu sebenarnya sebelum maju di Trenggalek itu saya udah ada kali lebih dari 1 dekade gitu, 10 tahun kerja gitu, dan yang diurusin juga agak nyambung sama pemerintah di World Bank misalnya. Klien kita kan pemerintah ya, ke Pemda, ke kementerian. Jadi banyak sekali misalnya orang yang benar-benar dari bisnis gitu, tiba-tiba masuk ke pemerintahan bisa frustasi karena keputusan itu tidak 100% untung rugi. Apalagi satu tadi yang kita mau belum tadi Mbak Chani ada juga Mas Nugros sama Mbak Hana, pemerintah tuh takut banget ngambil resiko. Padahal kalau mau inovasi pasti ada resikonya. Nah anak muda ini biasanya dia punya jiwa itu tadi. Nah tapi tergantung dinamikanya. Begitu kemudian dia masuk ya, kemudian ini susahnya begitu dia kalkulasi politik. Wah tunggu dulu ya, kalau orang pada nggak ngedukung ini berhasil atau enggak gitu kan. Kalau nggak berhasil habis deh saya, karena orang-orang banyak yang nggak ngedukung nih ide saya gitu.
Nah ini juga yang kita lihat nih di kabinet, misalnya Mas Nadiem gitu, yang saya tahu sangat brilian gitu. Tapi sekarang kan kena pukul kiri kanan banyak banget gitu. Tapi di satu sisi konsep dia tadi kayak Mbak Hana tadi, KKN itu kampus merdeka kan menjawab tuh sebenarnya ya kan. Cuman kemudian untuk berinovasi pasti ada tuh resistensi gitu. Iya kalau berhasil, iya kalau enggak gitu. Nah disinilah kemudian sebenarnya ada aspek sospolnya juga penting di situ. Artinya makanya saya coba jaga nih Mas Inu. Kadang-kadang bagaimana kita jangan sampai terlalu kelihatan tuh ide saya gitu. Karena kalau terlalu kelihatan ini maunya saya nih, ide saya, wah yang ngantri banyak banget buat gagalin. Saya kasih salah satu waktu bandara itu yang berjasa bukan hanya saya gitu. Yang berjasa tuh ya ada wali kota Kediri Mas Abu kan yang Gross ya. Ya, kemudian ada Bupati Tulungagung, Bupati Pacitan, Bupati Ponorogo, Bupati Magetan, Bupati Madiun, mereka semua tanda tangan. Dulu Bupati itu pukul istilahnya rebut-rebutan, bandarnya tempat saya. Atau akhirnya karena berkolaborasi. Dari pemerintah pusat juga bilang, itu kan area di Madiun itu kan nggak boleh ada pesawat, karena itu tempat latihan tempur. Nah, akhirnya kemudian sekarang kita tahun 2016 kemudian kita bilang nih kalau kayak gini caranya bahaya, bisa-bisa yang punya bandara daerah lain, bukan di wilayah Mataraman istilahnya. Akhirnya kemudian semua sepakat, udahlah kita sekarang satu suara, kita minta ke Presiden melalui Menko Polkam, waktu itu juga Pak Luhut Menko Polkam, bahwa ini nih daerah dengan 10 juta orang yang tidak mungkin larinya ke pertambangan, tidak mungkin larinya ke industri berat, karena kawasannya kan kawasan pegunungan. Maka mau nggak mau harus ke perdagangan dan pariwisata, tanpa bandara nggak bisa. Nah kita bilang tolong ada bandara yang mana terserah gubernur, terserah presiden. Nah ini kadang-kadang maksud saya gini, bagi generasi muda jangan pernah feel entitled. Kita tidak berhak dapat jabatan ini karena kita muda, tapi karena kita kompeten. Jangan dibalik. Jangan bilang yang lebih tua dari kita semuanya nggak progresif, semuanya mohon maaf misalnya nggak amanah, muda itu lebih amanah, nggak otomatis. Kita ketemu tadi Mbak Chania juga cerita kan banyak orang-orang yang progresif. Tadi kepala desa yang Mbak Hana sebut sudah 30-an sebenarnya. Untuk ukuran kepala desa banyak yang 20-an. Tapi 30-an nggak terlalu muda-muda banget. Tapi kan ternyata dia sangat matang gitu. Jadi maksud saya bahwa jangan kebalik gitu, jangan merasa berhak karena saya muda gitu. Muda tuh tetap menjadi sebenarnya handicap. Kalau kita mawas diri, semakin kita muda, semakin saya nyebutnya kita harus datang lebih pagi, pulang lebih malam. Itu istilah. Artinya kita harus kerja lebih keras. Orang nggak bisa respect sama kita hanya karena kita punya jabatan gitu. Tapi orang akan respect. Apa yang dikontribusikan ya, Mas Emil ya. Sehingga orang menaruh percaya itu ya. Orang-orang akan percaya bahwa kita ini pemimpin yang nggak akan nyalain dia di saat yang sulit, gitu ya. Kita akan backup dia, dan kalau trust itu muncul, insya Allah kita punya. Dan ya itu lebih banyak tantangan unggah-ungguh yang harus kita jalankan sebagai yang lebih muda untuk bisa meyakinkan tim yang lebih tua untuk bergerak sesuai dengan arah kita. Terakhir nih buat semua nih, waktu juga udah mau habis, pesan kemerdekaan ini klise banget sih sebenarnya, tapi boleh sebagai closing juga. Nugros punya apa yang diimpikan, diharapkan atau dicemaskan tentang kemerdekaan? Nanti lanjut Hana, terakhir Mas Emil. Aku ya? Ya. Aku sih sudah bersyukur ya, Indonesia itu sebenarnya berjalan ke arah yang lebih baik gitu, dan pemimpinnya aku ngerasa masa depan tuh lahir banyak banget pilihan untuk kita gitu, dan aku berharap kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar berdasar kompetensi, berdasar visinya ya. Kan yang kita tidak pernah lihat itu kan visinya. Ini orang apa sih cita-citanya jauh ke depan gitu. Kayak aku cocok dengan Jokowi waktu itu karena dia ngerasa bahwa harga solar di Papua itu harus dibayar mahal, harus diturunkan, kita harus bayar mahal. Ya itu benar, karena tanggung jawab. Jangan sampai kita mau siaran langsung atau syuting di Papua, terus produser ngomong, waduh Papua mahal ya Jar. Loh, kamu pengen Papua itu jadi warga negara NKRI, tapi kok ngeluarin duit buat biaya ke sana, kamu hitungan. Gimana sih? Kan itu udah tanggung jawab kita bareng-bareng. Nah itu, visinya kan ke sana gitu loh. Nah itu yang aku jadi kompetensi sama visi dari pemimpin di depan yang akan. Itu sih kalau ada
pesan atau harapan atau mimpi atau kecemasan juga tentang Indonesia ke depan? Ya, mungkin kalau dari saya sendiri lebih pengen ngelihat bagaimana Indonesia bisa ini belajar juga dari pandemi kemarin dan melihat daerah-daerah di mana duanya bekerja gitu di Indonesia Timur khususnya. Pengen Indonesia bisa berdiri dengan kakinya sendiri juga, melihat bagaimana daerah-daerah masing-masing seperti di NTT, kalau kata orang Amerika, keeping the dollars inside. Jadi benar-benar ekonominya bisa dari masyarakat sendiri lalu diputar di dalam sendiri gitu. Jadi nggak perlu NTT bergantung pada provinsi lain karena ya sekarang kita udah belajar gitu. Bagaimana pandemi memberikan kita kenyataan kita masing-masing bisa berdiri sendiri dulu, baru kemudian kita bisa kolaborasi satu sama lain lintas daerah di Indonesia sih. Gitu. Oke. Ya, tadi ada pembicaraan menarik dari Mas Inu mengenai Indonesia Timur, kenapa kesannya belum maju, apa kurang diperhatikan, dan Mbak Hana dengan sangat wise, sangat bijak menyampaikan, oh udah ada perhatian nih, tapi PR-nya ada di kita juga gitu. Kalau kita lihat di Jawa Timur, itu ada di 38 kabupaten kota, setengah ekonominya hanya muter di 5 daerah, seperempat hanya di Surabaya. Ya, kemudian ada Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, sama Mojokerto. Artinya apa? Sebenarnya juga di dalam Jawa Timur ada daerah-daerah yang masih mendambakan kemajuan gitu, masih termasuk Trenggalek dulu gitu ya. Dan saya rasa sama ada yang mengatakan bahwa Indonesia bagi mungkin kita juga ngerasa seperti hal yang sama terhadap negara-negara lain. Tapi kalau kita perhatikan antara Jakarta dengan Kuala Lumpur, dengan Hong Kong, dengan Shanghai, itu level of sophistication-nya sudah agak mendekat gitu. Jadi kesenjangan ini banyak terjadi di antara kota dan desa. Nah, pandemi ini tadi Mas Inu menarik menyampaikan konsep urban yang mengandalkan density dari penduduk, kemudian bahwa untuk bisa produktif kita harus dekat satu sama lain, harus bisa ketemu. Kalau enggak ide nggak bisa ngalir, gitu kan? Sekarang udah nggak lagi gitu. Sekarang kita bisa ngobrol berlima. Dulu pasti Mas Inu formatnya ngundang ke studio. Sekarang kita bisa ngobrol dengan repot, santai. Terbangin gitu, wakil gubernur repot. Karena juga Bitcoin-nya nggak kebanyakan orang, jadi ngobrolnya enak kan gitu. Kalau misalnya 20 mungkin nggak kayak gini gitu. Jadi kalau karena ini pas jumlahnya. Nah, saya optimis banget sih bahwa ini juga momen buat kita nih dengan semangat kemerdekaan. Pandemi ini jadi momen untuk kita kontemplasi yang optimistik lah gitu. Ingat loh, jangan hanya mikir masalah tuh kesannya ada di desa tuh banyak orang yang punya harapan besar. Kita selalu mendefinisikan anak-anak milenial tuh kita ukur dari anak-anak kota gitu ya, dari anak kota yang kosmopolitan dan sebagainya, yang melek dengan teknologi. Padahal dari seluruh lulusan SMA yang lanjut kuliah tuh nggak nyampe 30%. Itu pun kan kuliah macam-macam, ada yang di kampus ini gitu. Apalagi yang masuk di kampus-kampus yang lulus sarjana aja sekarang kalau menurut pemberi kerja mereka masih ngeluh. Punya ijazah sarjana tapi banyak yang nggak siap kerja, mentalitasnya nggak ini gitu. Nah bayangkan 70% lagi nih bahkan nggak merasakan bangku kuliah gitu. Jadi ini nih saya punya harapan besar bahwa tentunya seperti Mbak Hana, Mas Nugros yang mau aktif mencari ke kota-kota secondary, tertiary, yuk kita masuk ke situ karena saya juga kebetulan dulu tesis S3-nya pentingnya kota-kota tersier tadi, pusat-pusat kegiatan yang lebih dekat ke desa. Disitulah harapan-harapan besar anak-anak muda yang nggak harus kemudian pergi ke kota besar, tapi mereka bisa mewujudkan mimpinya, itu cita-citanya makin dekat dengan adanya teknologi. Mudah-mudahan semangat kita 75 tahun merdeka dengan COVID ini akan mewujudkan Indonesia yang lebih merata lagi, bukan hanya antar provinsi, antar pulau, tapi di dalam provinsi pun masih banyak PR kemerdekaan desa dan kota. Amin. Mas Emil sekaligus menutup ini soal ajakan kita berkontemplasi. Ya, kalimatnya udah bagus. Jangan diganggu. Di era COVID ini kita diajak untuk berkontemplasi, setidaknya untuk memikirkan lagi lingkungan-lingkungan terdekat kita. Dan contoh dari Hana tadi melihat bagaimana desa bisa menghidupi kebutuhannya, bisa menggerakkan ekonomi lokalnya tanpa harus bergantung dengan pihak lain tapi ingin mandiri. Nugros meluaskan ekosistem industrinya, nggak hanya mikir dirinya sendiri. Kalau Mas Emil tadi juga menyebut bagaimana daerah-daerah itu memang ketika dia diberi ruang, diberi waktu untuk tumbuh, dan saat ini daerah-daerah tersier ini memang saatnya untuk muncul sih. Dan kita berharap 75 tahun
Indonesia Merdeka ini jadi titik awal juga atau kelanjutan dari sebelumnya untuk bisa memajukan daerah-daerah lain. Mimpi-mimpi urban nggak hanya muncul dari kota-kota metropolitan, tetapi dari NTT, dari Maumere, dari Trenggalek, atau dari Banyumas, Banyuwangi, dan sebagainya itu bisa muncul. Kira-kira itu obrolan kita, Mas Emil, terima kasih. Ana, terima kasih. Lalu Nugros juga terima kasih. Sania tadi juga terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang tentang apa itu yang menjadi kegelisahan, mimpi, dan harapan anak muda. Terima kasih Sobat Muda, Sobat Kompas, dan sudah menyaksikan Podcast. Sampai jumpa di lain kesempatan.